Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraulia, Stambuk A4012008. Oke, jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Microsoft Excel. Langsung saja kita blok. Di sini ada beberapa kolom, kemudian jangan lupa untuk merge and center. Di sini kita akan menuliskan judul dari tabel yang akan kita buat. Di sini ada daftar gaji pegawai PT Maju Mundur. Kemudian setelah menuliskan ini, kita ke kolom selanjutnya untuk menuliskan bagian tabel, yaitu bagian operator. Nah, di sini kita blok atau select beberapa kolom maksud saya, kemudian ke menu font dan memilih all border. Di sini kita blok 2 kolom, kemudian merge and center, dan kita masukkan judul kolomnya. Misalnya di sini ada nomor. Kemudian untuk selanjutnya dengan cara yang sama kita tulis untuk golongan. Selanjutnya ada nama pegawai. Ini menggunakan cara yang sama juga. Kemudian di sini jangan lupa setelah menuliskan begini kan nanti jadinya seperti ini. Jangan lupa untuk menyesuaikan. Oke, disesuaikan dengan panjang tulisan. Di sini kita blok 3 kolom untuk menuliskan gaji. Di sini ada 3 bagian gaji, yaitu yang pertama ada gaji pokok, kemudian tunjangan dan transportasi. Kita isi duluan untuk gaji pokok. Maaf, ada kesalahan. Gaji pokok. Oke, kemudian sini tunjangan, dan yang terakhir ada transportasi. Ini merupakan bagian-bagian dari gaji. Selanjutnya di sini ada total gaji. Total gaji ini isi dari gaji pokok, total gaji ini merupakan penjumlahan atau kalkulasi dari gaji pokok, gaji tunjangan, dan transportasi. Dan selanjutnya di kolom sebelahnya ada pajak. Dan yang terakhir adalah gaji bersih, di mana total gaji dikurangi dengan pajak. Jangan lupa untuk menyesuaikan setiap kolom seperti ini. Ini untuk merapikan. Oke. Setelah itu kita blok semua judul, lalu kita ke alignment dan memilih center atau di tengah, sehingga hasilnya akan seperti ini. Oke, sekian. Ini pengenalan mengenai bagaimana cara pembuatan tabel. Dan ini adalah tabel yang sudah saya buat, merapikan tabel yang tadi. Oke, dimana ada kolom untuk nomor seperti yang tadi saya sudah tunjukkan, golongan, nama pegawai, dan ada gaji, total gaji, pajak, gaji bersih. Dan di sini juga ada tabel gaji dan tabel pajak. Saya tidak membuat ini semuanya karena kalau saya satu persatu maka akan membutuhkan durasi yang lebih lama. Ya, saya hanya menunjukkan bagaimana pengenalan awalnya untuk membuat tabel. Oke, langsung saja kita masukkan gaji pokok dari sumber tabel gaji yang ada di bawah. Di sini saya menggunakan formula VLOOKUP. VLOOKUP ini dalam kurung kita masukkan ini formula kan, B5, kolom B5, kemudian koma, kita select saja di bagian tabel gaji. Oke, jangan lupa tekan F4 agar terkunci, kemudian agar di copy paste hasilnya itu tidak berubah. Jangan lupa kembali tekan koma dan indeks kolom 2, enter, maka hasilnya akan seperti ini. Langsung muncul gaji pokok. Kita tidak perlu lagi melakukan hal yang sama untuk ke bawah, tapi kita tinggal kursor ke kanan hingga muncul tanda tambah dan menariknya ke bawah. Secara otomatis maka gaji pokok dari masing-masing golongan itu akan sesuai. Nah, berlaku juga formula yang sama untuk tunjangan, yaitu VLOOKUP dalam kurung kita menggunakan kolom B5
dan dilanjutkan dengan tabel gaji. Lanjut, kita select atau memilih tabel gaji. Jangan lupa menekan F4 hingga muncul tanda dolar seperti itu. Kemudian koma, menggunakan indeks tabel 3. Ini sebagai pembeda setiap bukan indeks tabel tapi indeks kolom. Pembeda setiap kolom dari kolom-kolom gaji, begitu. Sesuai, dan jangan lupa untuk menarik ke bawah. Oke, maka seperti yang tadi langsung terakumulasi sendiri. Nah, ini untuk transportasi masih dengan formula yang sama, yaitu VLOOKUP. Jangan lupa untuk memasukkan formula selalu menggunakan tanda sama dengan VLOOKUP B5 atau kolom B5. Jangan lupa pilih juga tabel gaji, kemudian F4 dan indeks kolom 4. Nah, cara otomatis kan seperti ini. Lihat, transportasi sama dengan tabel gaji yang ada di bawah. Oke, kita tarik, maka otomatis terisi. Lanjut, untuk total gaji sendiri, sini saya menggunakan formula sum dalam kurung. Kita tarik saja di sini, kita blok baris pertama gaji pokok, tunjangan dan transportasi, enter, dan hasilnya langsung otomatis terisi sendiri. Kita tarik lagi ke bawah, langsung terisi secara otomatis. Oke, untuk pajak saya menggunakan formula yang berbeda, yaitu VLOOKUP. Di sini formula VLOOKUP masih menggunakan kolom B5, kemudian koma. Di sini kita menggunakan tabel pajak karena yang dihitung sini adalah pajak. Oke, jangan lupa tekan F4 agar terkunci. Setelah itu, koma, kita menggunakan indeks kolom 2. Dan jangan lupa ini dikalikan dengan gaji pokok yang ada di kolom D5. Enter. Nah, secara otomatis di sini langsung terisi, tetapi terisinya bukan dalam bentuk persentase lagi, melainkan angka karena sudah dikalikan dengan gaji pokok. Oke, lanjut untuk gaji bersih. Itu gampang atau sangat mudah, sama dengan total gaji dikurang dengan pajak, maka enter, dan hasilnya seperti ini. Berlaku seperti sebelum-sebelumnya, kita tarik saja ke bawah dan hasilnya langsung terakumulasi sendiri. Oke, kemudian untuk kolom total, di sini kan masih kosong, tetapi kita menggunakan saja rumus sum. Dalam kurung kita blok yang ada di gaji pokok, semua nilai yang ada di gaji pokok, dan enter, maka hasilnya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama, yaitu sum dalam kurung, di blok semua yang ada di tunjangan, langsung muncul hasilnya setelah di enter. Hal ini kita lakukan hingga ke gaji bersih. Kita menghitung semua total yang ada di kolom untuk tabel pertama ini. Itu secara otomatis terisi sendiri, tetapi di sini saya akan mempraktekkan satu persatu. Meskipun sudah terisi secara otomatis, di sini saya menggunakan cara yang sama saja supaya lebih mudah diingat. Oke, seperti itu. Sama dengan sum dalam kurung, langsung saja diisi, enter. Seperti ini yang tadi, ini juga secara otomatis sudah terisi, tetapi saya menggunakan kembali formula yang sama. Sum dalam kurung, kita masukkan saja dan enter. Oke, seperti ini. Maka hasilnya itu akan terakumulasi sendiri. Dan jangan lupa untuk merapikan, ini kan masih di tengah, kita tinggal blok saja lalu ke alignment rata kanan. Nah, seperti ini. Sudah rapi. Selesai. Mungkin itu saja penjelasan mengenai Microsoft Excel. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.